Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kalian tidak perlu sopan seperti itu, ini juga berkat kalian, aku pun jadi mendapatkan keberuntungan juga di tempat ini, ucap Lin Tian. Tidak saudaraan, jika tanpa bantuan dari saudaraan, kami tidak akan bisa masuk ke tempat ini, balas Ninmu sambil menggelengkan kepalanya. Iya, ya sudah, lebih baik kalian mandi dulu sana, karena jika tidak, bau badan kalian tidak enak untuk dicium, ucap Lin Tian sambil menatap mereka. Saat mendengar perkataan Lin Tian, mereka semua menjadi kaget, dan baru saat itulah mereka sadar bahwa, tubuh mereka ternyata sangatlah bau. Dan bahkan, Mu Xuanyin yang sebagai bebeknya pun juga merasa malu, karena dia saat bangun langsung berdiri di belakang Lin Tian, sikapnya itu sudah seperti istri yang baik dan menyayangi suaminya. Kemudian dia menjadi agak malu, karena pemuda ini bahkan tidak memberitahu dirinya tentang bau badannya. Dasar pria yang menjengkelkan, ucap Mu Xuanyin dalam hatinya. Hahaha, cepat sana mandi, ucap Lin Tian sambil tertawa bahagia ketika melihat wajah mereka yang sangat malu. Saudaraan, kamu seharusnya mengatakan ini dari awal, ucap salah satu wanita di kelompok Ninmu dengan agak malu, dan bahkan wajahnya sudah memerah. Iya maaf, aku yang salah, silahkan, wanita yang duluan mandi, tenang saja, aku laki-laki yang baik, dan tidak akan mengintip wanita yang sedang mandi, ucap Lin Tian. Apakah kamu pikir aku percaya dengan ucapanmu? Balas Mu Xuanyin sambil mencubit pinggang Lin Tian. Aduh, sakit, percayalah Beb, aku benar-benar tidak akan mengintip, ucap Lin Tian dengan sedih. Hahaha, saudaraan, sepertinya kamu mendapatkan balasan karena telah mengerjai kami, ucap Ninmu. Hahaha, yang lain akhirnya tertawa senang, setelah melihat Lin Tian dicubit Mu Xuanyin dengan wajah sedih. Kakakmu, mari kita mandi, kakak tenang saja, jika mereka berani mengintip kita, nanti kita congkel mata mereka, ucap salah satu wanita yang bersama Ninmu itu. Aku setuju, seru wanita yang ada di sebelahnya. Dia adalah adik kandungnya Ninmu yang bernama Ninsu, dan mereka dari keluarga yang sama. Heh, adik, kakakmu ini juga orang baik, kenapa kamu juga berpikiran seperti itu, kata Ninmu dengan sedih. Mereka bertiga mendengus, dan pergi ke kolam tempat sebelumnya Lin Tian mandi. Lalu setelah selesai, kini giliran para pria. Ninmu dan yang lainnya juga mandi, setelah beberapa saat, mereka semua sudah bersih kembali, dan Lin Tian mengajak mereka makan di sana. Walaupun mereka tidak perlu makan, tapi untuk menikmati makanan, tentu saja itu tidak dilarang. Kakaan, makanan ini sungguh enak, ucap Ninsu. Iya, ini sungguh enak, jawab wanita di sebelah Ninsu. Hahaha, kalau menurut kalian ini enak, habiskan saja, balas Lin Tian. Mereka memakannya dengan lahap, daging yang dibakar Lin Tian ini, adalah daging rusa yang berada di sektenya, lalu dagingnya itu dia simpan di cincin penyimpanannya, itu agar bisa dimakan seperti ini. Mu Xuanyin juga ikut makan dengan mengangkat sedikit cadarnya, tetapi walaupun dia mengangkat cadarnya itu, yang lain tidak dapat melihat wajahnya, karena cadar itu khusus dibuatkan oleh Lin Tian, dan selama cadar itu tidak dilepas, maka tidak ada yang bisa melihat wajah Mu Xuanyin. Setelah selesai makan, mereka kekenyangan dan beristirahat sebentar. Lin Tian juga duduk sambil menatap langit. Ada apa? Tanya Mu Xuanyin. Oh, tidak ada apa-apa, aku hanya berpikir, di ruang makam ini cukup indah, jawab Lin Tian. Memang terlihat cukup indah, ucap Mu Xuanyin sambil menatap langit, dan kemudian merasa kagum dengan keindahan malam di tempat itu. Untuk beberapa saat Mu Xuanyin mengerutkan keningnya, lalu mengeluarkan batu komunikasi dari cincin penyimpanannya, setelah membaca pesan dari Wu Xin, dia nampak kaget dan terdiam. Melihat bebeknya terdiam, itu menyebabkan Lin Tian menoleh dan melihat Mu Xuanyin dengan bingung.
Kamu kenapa? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Lin Tian. Iya, telah terjadi sesuatu hal yang buruk, jawab Mu Suanyin. Sesuatu hal yang buruk macam apa itu? Tanya Lin Tian. Lin Tian langsung bangun dan bersandar ke batu di ladang obat itu, setelah dia mendengar perkataan dari Mu Suanyin. Wu Xin mengatakan bahwa, dia bertemu dengan beberapa Yimo, lalu Mu Suanyin menjelaskan di depan Lin Tian dan yang lainnya, tentang situasi di dalam ruang makam ini. Dia mengatakan kepada semua orang yang masih hidup, untuk segera keluar dari ruang makam ini, namun sekarang, hanya mereka saja yang tersisa di dalam ruang makam ini. Telah dikabarkan juga bahwa, semua orang yang keluar hanya berkisar 600 orang, dan itu pun setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap jimat yang digunakan, untuk mengetahui hidup dan matinya murid yang masuk ke ruang makam ini, ucap Mu Suanyin. Setelah mendengar itu, Lin Tian mengerutkan keningnya, dia tidak pernah menduga bahwa, harta yang dicari oleh para Yimo itu adalah tuan dari Yimo, tetapi Lin Tian juga yakin akan satu hal, yaitu kekuatan dari tuan yang dikatakan oleh Yimo itu, setidaknya berada di tahap alam abadi bumi, akan tetapi, itu semua belum pasti. Apa yang harus kita lakukan saudara An? Tanya Ninmu. Dia menjadi sangat marah ketika mendengar banyak orang yang mati, karena telah dijadikan persembahan untuk tuan dari Yimo itu. Mereka sangat ingin membunuh dan menghancurkan para Yimo, tapi mereka tahu diri di mana batas kemampuan mereka. Kalian semua akan mati, cepat keluar dari ruang makam ini, ucap Lin Tian. Baiklah, tapi jika kami semuanya keluar, apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Ninmu. Dia tahu kalau Lin Tian menyuruh mereka keluar, tapi tidak dengan dirinya. Mu Suanyin juga menatap Lin Tian dengan bingung, dan ada kecemasan di mata Mu Suanyin. Aku akan mencoba mencegah para Yimo itu, kalian tenang saja, mereka tidak dapat mengalahkanku, apalagi menangkap diriku, jawab Lin Tian sambil menatap Mu Suanyin yang sudah cemas. Tapi, Mu Suanyin yang akan berbicara, itu segera dihentikan oleh tangan Lin Tian yang membelai kepalanya. Kamu tenang saja, percayalah padaku, setelah kamu keluar, katakan kepada yang lainnya agar bersiap-siap untuk bertempur, dan bawalah ini kepada tetua pertama, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan sebuah alat seperti kompas. Apa ini? Tanya Mu Suanyin sambil memegang alat itu. Ini adalah alat pendeteksi Yimo, dan alat ini disebut kompas Yimo, jawab Lin Tian. Dengan alat ini, aku yakin kalian pasti bisa menemukan para Yimo yang berada di luar, tambah Lin Tian. Tapi kan, ketika Mu Suanyin ingin berbicara lagi, dia kembali dihentikan oleh Lin Tian. Sudah-sudah, mari kita keluar sekarang dari ladang ini, tidak baik berlama-lama di sini, ucap Lin Tian sambil memegang tangan Mu Suanyin, lalu menariknya ke pelukannya, dan kemudian terbang yang diikuti oleh Ninmu dan yang lain di belakangnya. Selama mereka terbang, Mu Suanyin masih menatap Lin Tian dengan tatapan gelisah dan cemas, lalu Lin Tian yang melihat itu tidak tega dan berkata, "Baiklah, aku akan keluar juga," ucap Lin Tian sambil mendesah, lalu mengeluarkan token dari cincin penyimpanannya. Mu Suanyin terlihat senang, dan dia pun juga mengeluarkan tokennya. Setelah keluar dari ladang, kalian langsung hancurkan tokennya, ucap Lin Tian kepada mereka. Oke, jawab mereka semua. Setelah melihat Lin Tian, mereka juga bersiap-siap untuk keluar dari ruang makam ini. Setelah keluar dari ladang obat itu, Lin Tian dengan paksa mengendalikan tangan Mu Suanyin, dan menghancurkan token yang sudah dikeluarkan Mu Suanyin dari cincin penyimpanannya. Melihat tindakannya itu, Mu Suanyin tampak kaget dan berteriak, "Kamu! Maaf, untuk kali ini aku harus berbohong padamu," gumam Lin Tian sambil mencium kening Mu Suanyin, lalu memisahkan diri darinya. Setelah token itu hancur, ruang di sana retak dan berfluktuasi, lalu menyedot Mu Suanyin keluar dari sana untuk keluar dengan paksa seperti Wu Xin dan yang lainnya. Yang lain juga menjadi kaget, karena melihat Lin Tian yang hanya menghancurkan token Mu Suanyin saja, dan pada akhirnya mereka tersadar bahwa,
pemuda ini hanya menipu Mu Xuanyin untuk mengeluarkan token itu. Kamu pria yang menyebalkan, teriak Mu Xuanyin sebelum menghilang di hadapan Lin Tian. Lin Tian menghela nafas melihat Mu Xuanyin yang sudah keluar, karena dia tidak bisa melindung Mu Xuanyin di saat dia bertarung dengan para Yimo, jadi, dia memutuskan untuk membuat Mu Xuanyin keluar dulu dari ruang makam ini, dengan cara berpura-pura setuju untuk ikut dengannya. Lalu Lin Tian menatap mereka yang sudah dari tadi memegang tokennya, lalu dengan sedikit ki saja, Lin Tian meluncurkan serangan ke arah token mereka. Token mereka pun segera hancur seperti milik Mu Xuanyin, dan Lin Tian hanya tersenyum ke arah mereka, lalu dia melemparkan sebuah cincin kepada Ninmu, di bawah tatapan mereka yang masih tercengang. Itu adalah hasil dari ladang obat ini, seperti perjanjian, 50-50, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Saudaraan, ini, ucap Ninmu. Ninmu tersadar setelah mengambil cincin itu, dan dia tahu kalau Lin Tian adalah orang yang menempati janjinya, tetapi baginya, sekarang ini tidak perlu lagi, itu karena, dia sudah memberikan buah abadi kepada mereka, dan itu jauh lebih berharga. Kalian hanya akan jadi penghalangku saja, lebih baik kalian keluar dari sini, dan katakan pada Mu Xuanyin bahwa, aku minta maaf, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Huf, pasti saudaraan, jaga dirimu, balas Ninmu. Akhirnya Ninmu menghilang dari hadapan Lin Tian, dan itu diikuti dengan yang lainnya. Hati-hati saudaraan, hanya suara mereka yang tertinggal, tapi mereka sudah dihisap dan dipindahkan keluar. Setelah beberapa saat melihat mereka semua sudah keluar, Lin Tian masih berdiri di sana dengan sedikit linglung. Huf, dia menghela nafasnya dan membuat dirinya menjadi lebih tenang lagi. Mendapatkan teman yang setia memang tidak mudah, gumam Lin Tian. Dia sudah tahu, jika dia tidak bergerak cepat untuk menghancurkan token Ninmu dan yang lainnya, mereka pasti akan mengikutinya di dalam ruang makam ini. Dia juga menganggap Ninmu dan yang lain sebagai temannya, karena itu dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Setelah dia tenang, Lin Tian melihat ke arah kedalaman ruang itu, dan itu adalah tempat yang lebih dalam lagi. Lin Bai, sudah saatnya bagi kita untuk serius, kita harus menghancurkan salah satu Tuan Yimo ini, karena jika tidak, itu akan menambah beban dari kubu kita, ucap Lin Tian. Siap bos, aku selalu siap kapan saja, jawab Lin Bai. Ayo pergi, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, lalu Lin Bai rebahan lagi di atas kepala Lin Tian, mereka berdua segera terbang ke arah di mana Wu Xin meninggalkan pesan itu, di luar ruang makam, di sana sudah berkumpul 3 kekaisaran dan beberapa murid Sekte Es yang telah datang untuk berjaga-jaga di sana. Mereka melihat seorang wanita yang keluar dari pintu ruang itu, tentu saja wanita itu adalah Mu Xuanyin. Dia menatap ke arah pintu ruang makam itu, dan berteriak dengan sangat marah. Anlin, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, teriak Mu Xuanyin dengan marah, sampai-sampai aura Mu Xuanyin yang berada di tahap alam ilahinya bocor, dan itu membuat orang-orang yang ada di sana menjadi kaget. Tetua pertama yang mendengar teriakan marah Mu Xuanyin, dia langsung terbang bersama Wu Xin dan yang lainnya ke tempat Mu Xuanyin. Xuanyin, kenapa kamu marah-marah seperti itu? Tanya Mu Zixi. Iya saudari, kenapa kamu marah kepada saudara Anlin? Tanya Wu Xin dengan bingung. Dia sudah menghancurkan tokenku, tapi dia masih tetap di dalam dan berencana untuk melawan para Yimo itu sendirian, teriak Mu Xuanyin dengan kesal. Mendengar teriakan itu, semua orang yang hadir langsung menjadi kaget. Pemuda yang bernama Anlin itu, berani sekali dia tinggal sendirian di dalam ruang makam ini. Di bawah keterkejutan mereka, beberapa orang telah keluar dari sana. Dia adalah rombongan Ninmu dan yang lainnya. Di wajah mereka, itu terlihat sangat sedih dan ada kecemasan. Mu Xuanyin yang melihat mereka, dia pun langsung menghampiri mereka dan bertanya. Bagaimana dengan Anlin? Tanya Mu Xuanyin dengan sedikit cemas. Dia masih di dalam, dan dia hanya menitipkan pesan kepadamu bahwa,
dia meminta maaf, jawab Ninmu. Mendengar jawaban itu, mata Mu Xuanyin menjadi lembab, dan ada air mata yang jatuh dari matanya, itu menyebabkan tetua pertama mendesah ketika melihat itu, dan bahkan Wu Xin dan yang lainnya menyadari bahwa, saudarinya ini memiliki perasaan yang dalam terhadap Lin Tian. Tetua pertama mendekat ke arah Mu Xuanyin, dan kemudian menyentuh pundaknya. Xuanyin, tenangkan dirimu, pemuda itu sangat kuat, pasti dia memiliki rencana lain, karena dia yakin untuk tinggal sendirian, dia pasti sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ucap tetua pertama. Benar saudari, yakinlah kepada saudaraan, bukankah selama ini dia telah banyak memberikan keajaiban kepada kita? Seru Wu Xin. Mendengar itu, Mu Xuanyin menjadi lebih sedikit tenang, dan dia pun mulai menutup matanya. Saat dia menutup matanya, dia melihat senyum lembut di wajah Lin Tian, dia kemudian mengepalkan tangannya, lalu membuka matanya. Tetua pertama, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu, ini adalah pesan yang diberikan oleh An Lin, ucap Mu Xuanyin. Oh, baiklah, mari kita pergi dari sini dulu, balas Mu Zixi sambil mengangguk. Dia yakin kalau pemuda itu telah menitipkan sesuatu kepada Mu Xuanyin, dan itu untuk membantu mengatasi Yimo yang ada di sini. Baiklah tetua, ucap Mu Xuanyin. Lalu mereka pergi dari sana, dan mereka kembali ke tempat yang cukup tertutup di dekat area masuk ruang makam itu. Di sana ada Master Sekte tingkat 1, beserta para kaisar dari 3 kekaisaran, dan ada beberapa keluarga lainnya yang sudah berkumpul. Di bangku paling depan, itu diisi Mu Zixi yang memimpin rapat itu, dia lalu menyuruh Mu Xuanyin untuk menceritakan, apa yang ingin Lin Tian katakan kepada mereka. Lalu Mu Xuanyin hanya mengatakan bahwa, menurut Lin Tian, para Yimo itu berniat untuk memberikan persembahan atau tumbal untuk menolong tuan mereka yang tersegel di dalam sana, tetapi karena Wu Xin dan yang lainnya telah mengetahuinya, mungkin para Yimo itu akan tertunda sementara waktu. Lin Tian percaya bahwa, karena tidak bisa mendapatkan tumbal, maka mereka akan menjadikan diri mereka sendiri sebagai persembahannya untuk tuan mereka, itu dikarenakan, tumbalnya tidak mencukupinya. Sungguh kejam para Yimo ini, dan bahkan pada diri mereka sendiri, ucap Kaisar Wu, mereka semua mengangguk, karena kekejaman Yimo ini, itu membuat mereka merasa terancam, jika sampai makhluk di dunia ini menjadi budak Yimo, maka hidup mereka dan makhluk lainnya pasti akan sangat menyedihkan. Lalu Mu Xuanyin juga melanjutkan dan mengatakan bahwa, Lin Tian juga memberikan sebuah alat untuk melacak Yimo yang bersembunyi di sini. Xuanyin, apakah kamu yakin benda ini akan berhasil? Tanya tetua pertama. Lalu mereka juga menatap Mu Xuanyin sambil menunggu jawaban darinya. Aku sangat yakin dan percaya kepada An Lin tetua, jawab Mu Xuanyin dengan tegas. Baiklah kalau begitu, mari kita coba, tapi bagaimana cara menggunakannya? Tanya tetua pertama. Mu Xuanyin juga bingung, dia tidak ingat bagaimana cara menggunakan benda ini. Bagaimana jika membiarkan aku yang menggunakannya, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.